Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Community Shield. Arsenal sebagai juara Liga Inggris berhasil menggasak Man City sebagai juara FA Cup dengan skor telak 3-0. Ini adalah pertemuan dua murid langsung Pep Guardiola antara Mikel Arteta dan Enzo Maresca. Namun terlihat Arteta yang lebih dominan di pertemuan ini. Mereka mampu unggul cepat setelah Calafiori cetak gol di detik 23 dan mampu menjaga gawang Ryan bobol meski lawannya dihuni Haaland serta beberapa pemain baru seperti Elliot Anderson yang tidak begitu memberikan impact signifikan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal di laga pertamanya ini turun tanpa starter Declan Rice. Arteta menempatkan Skelly yang bertandem dengan Guimaraes serta Odegaard di lini tengah. Mereka menopang Havertz yang diplot sebagai false nine, diapit Madueke serta sang pemain baru Solis. Sementara Man City menggunakan double pivot, yaitu Kovacic serta Anderson di tengah. Foden diplot sebagai penghubung Haaland yang diapit Semenyo serta Doku di sayap. Hanya butuh waktu 23 detik bagi Arsenal untuk mengoyak gawang Donnarumma. Pendekatan mereka langsung lakukan full attack dengan shape 3-1-6. Bruno Guimaraes akan naik bersama Odegaard yang free roam, meninggalkan Skelly di belakang sendirian. Lalu fullback kiri yaitu Calafiori diberi lisensi untuk menyerang half space. Ini membuat Arsenal punya 6 penyerang di depan. Di awal kick-off ini, shape 3-1-6 tersebut terlihat. Ini membuat Arsenal punya banyak pemain di tengah, dan di sini progresi dilakukan dari Gabriel, Odegaard, lanjut ke Calafiori. Ketika bola dialirkan ke Solis di sayap, terlihat shape 6 penyerang Arsenal membuat pertahanan City turun dan menumpuk banyak pemain. Namun Madueke relatif bebas untuk menerima switch cross dari Solis yang kemudian ia arahkan keluar. Saat bola ke tengah, bisa dilihat hanya ada dua gelandang mengcover area depan back yang menumpuk. Ini membuat Ben White dan Skelly punya kontrol dan lepas dari marking. Anderson keluar untuk membantu gelandang, namun justru membuka ruang di belakang, yang dimanfaatkan Calafiori lewat pergerakan tanpa bolanya untuk menerima terobosan Skelly. Dengan tenang, bek kiri asal Italia tersebut ceploskan bola ke gawang, 1-0. Jika kita bedah dengan seksama, Enzo Maresca juga menyerang menggunakan shape yang sama, 3-1-6. O'Reilly bisa inverted atau ke sayap seperti ini. Anderson naik ke half space dan Foden sebagai free roam. Permasalahannya, mereka tidak punya pemain needle atau pemain yang bisa menerima bola di ruang antar lini. Dari 3 pemain yang merapat untuk expose lini tengah, hanya Foden yang mampu bermain di ruang sempit. Anderson tidak seperti Bernardo Silva, serta O'Reilly tidak bisa lakukan seperti ini. Ini membuat beberapa kali Doku yang masuk ke tengah. Saat kedua sayap Arsenal naik untuk press, maka ruang di belakangnya akan terbuka. Dan ini sejatinya bisa dimanfaatkan dengan Doku yang masuk ke tengah dan menerima bola. Lalu dengan kemampuan dribblingnya bisa penetrasi hingga berikan kipas ke Haaland. Namun sayang sepakan striker Norway tersebut melebar. Bagi Arteta, PR terbesarnya adalah bagaimana membuat timnya yang sudah memenangi liga harus naik standarnya. Kedatangan Bruno Guimaraes memperkuat lini tengah The Gunners. Dengan Skelly yang berada di pos single pivot, baik Bruno maupun Odegaard bebas bertukar posisi. Bahkan Arteta memberi lisensi untuk mereka berdua berada vertikal di satu sisi. Saat press City naik, dua pemain ini bisa jadi outlet masuk ke pertahanan lawan. Ditambah serangan ke sayap seperti gol pertama membuat sisi terjauh kosong. Terlihat di awal serangan ini, 3 gelandang Arsenal berada di satu sisi. Odegaard jadi outlet progresi dan diteruskan ke Bruno. Sebelum ia mengirim umpan, terlihat 2 ruang di sayap yang dalam posisi overload. Bola dimenangkan di sisi kanan, ditambah Ben White yang naik. Ia berikan crossing ke tiang jauh,
di mana Calafiori juga merangsek ke depan, namun sayang sontekannya melebar. Kembali terlihat 3 gelandang dalam satu area vertikal, bertujuan untuk mengacaukan marking lawan, dan dengan operan kombinasi Odegaard yang drop lalu berlari ke depan, guna menerima pantulan umpan progresi dari Calafiori ke Havertz, dan unggul jumlah di area sayap. Weight overload seperti 2 klip tadi yang digunakan Arsenal untuk ciptakan peluang dan cetak gol. Diawali switch Skelly ke sayap, dan tercipta situasi menang jumlah 3 versus 2 di sini dengan Ben White yang join attack. Anehnya gelandang City tidak ikut melebar untuk tutup ruang. Akibatnya Odegaard punya banyak ruang dan waktu untuk kirimkan bola ke tiang jauh, di mana terlihat Solis segera bergerak untuk expose. Ketika cross dikirimkan pun, Solis memilih untuk mengoper ke Havertz yang berada di sudut lebih terbuka untuk taklukan Donnarumma. Cerdas, 2-0. Cara bertahan gelandang Man City yang tidak segera menutup serangan di sayap inilah yang jadi celah bagi Ben White untuk kerap naik. Pendekatan bertahan ini berbeda dengan cara double pivot Arsenal dalam menutup serangan sayap City. Declan Rice dan Skelly segera merapat ke arah serangan lawan dilancarkan untuk lakukan delay sekaligus bertahan secara kompak ke sisi bola. Saat City coba kirim bola direct ke sayap pun terlihat Skelly segera melebar ditambah Solis yang track back sehingga Semenyo terisolasi. Kompak dan rapatnya pertahanan Arsenal ini akan jadi fitur taktikal lain mereka dalam mengarungi ganasnya IPL musim depan. Masuknya Rice juga menambah rapat lini belakang karena ia kerap drop, ditambah kewaspadaan mereka saat City mencoba mengekspos ruang di depan back. Dan Enzo Maresca harus terhukum karena tidak mampu bertahan sebaik lawannya. Lihat bagaimana situasi perebutan bola langsung diubah jadi serangan cepat ke Solis yang juga diikuti lari Calafiori. Ini membuat Husanov harus berhadapan dengan 2 pemain langsung. Solis merangsek hingga kotak penalti. Havertz juga ikut berikan support dan cerdiknya Solis juga lakukan cut inside. Tujuannya bukan Havertz, melainkan Odegaard dari lini kedua. Dengan tenang, sang kapten Arsenal tersebut lakukan fake shot dan memperdaya Donnarumma untuk kali ketiga. Ketidakmampuan City bertahan di area sayap ini diekspos kembali oleh Arsenal dengan situasi yang sama. Namun sayang sontekan lebih dekat ke Saka dan melebar, meski Odegaard dari lini kedua juga siap menyambut. Tentu ini jadi PR Maresca jelang liga bergulir nanti. Arsenal sendiri start dengan meyakinkan untuk mengawali kampanye musim baru nanti. Kehadiran Solis di sayap kiri juga menambah nuansa baru karena permainan direct dan efektifnya. Ditambah pertahanan yang makin kokoh, Arsenal mungkin jadi pesaing terberat untuk juara kembali.